Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Alhamdulillah wa syukurillah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa hakikat syukur itu adalah istiqomahnya seseorang dalam melakukan rutinitas amal ibadah sehari-hari, bukan hanya sebatas lafaz mengucapkan kalimat thayyibah, alhamdulillah, syukurillah. Ya, kalau syukur hanya sebatas ucapan itu mungkin bisa disamakan dengan tingkat syukur kategori TK, ya, anak cucu kita. Kita yang sudah orang dewasa tentu memahami makna syukur nikmat itu lebih kepada istiqomahnya seseorang dalam menjalankan rutinitas ibadah. Itulah syukur. Ya. Nah, kemudian kita langsung aja masuk ke tema inti, lanjutan dari kajian surah-surah awal di Al-Baqarah. Saya sengaja men-skip dulu karena tema kajian tafsir tadabbur Quran di ayat ini saya anggap sangat relevan dengan kondisi aktual dan menjadi potret fenomenal kehidupan keberagaman di tanah air. Tepatnya saya ambil kajian tafsir tadabbur Quran surah Al-Baqarah ayat 8, mulai dari 8. Ya, kalau ditengok dari tema Al-Baqarah ayat 8 sampai 20, judulnya orang munafik dalam menyikapi Al-Quran. Ya, katakanlah sikap orang munafik terhadap Al-Quran. Nah, tepatnya ayat yang ke-8 di situ dikatakan Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Dan ada segolongan manusia yang yaqulu fil mudhari qala yaqulu, sekarang dan terus-menerus berbicara, man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami ini beriman kepada Allah dan kami yakin atas adanya hari akhir. Tentu di situ karena ada pembalasan. Mereka yakin, mengatakan dalam bentuk yaqulu. Tapi ujung ayat itu Allah vonis mereka yang seperti itu, wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka itu bukan masuk kategori mukmin. Ya, Allah mengisyaratkan bahwa orang Islam itu memang
memang terbagi dua. Orang Islam yang masuk kategori beriman, mukmin. Orang Islam yang masuk kategori tidak beriman. Kalaupun beriman, ya gitulah separuh hati. Dalam bahasa Al-Quran ini disebut dengan orang Islam yang munafik. Jadi di ayat awal-awal Al-Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua itu langsung Allah kategorikan. Ayat 15 ya mukmin sejati. Ayat 67 orang kafir. Ayat 8 sampai 20 13 ayat orang munafik kalau menyikapi Al-Quran. Orang Islam tanda petik. Nah, jadi orang Islam yang munafik ini tidak golongan mukmin. Artinya Muslim belum tentu mukmin. Tapi kalau dia sudah menunjukkan tanda-tanda keimanan, pastilah dia seorang Muslim. Mana dalilnya? Muslim belum tentu mukmin. Mukmin pasti sudah Muslim. Surah Al-Hujurat, surah nomor 49 ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna. Berkatalah orang Arab Badui, amanna. Kami ini orang beriman. Kami ini sudah beriman. Tentu mereka berkata di hadapan Rasul. Maka Allah tahu, katakan Rasul, katakan sama orang Arab Badui yang mengaku telah beriman itu, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu, akan tetapi katakanlah. Mereka cukup berkata, aslamna, kami ini baru Islam. Bukan mukmin, bukan amanah, kami baru aslamna. Walamma, ujung ayat itu. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, dikarenakan iman itu belum masuk ke dalam hatimu, hai orang Arab Badui. Tentu konteks ayatnya itu dialog antara orang Arab Badui dengan Rasul, dan akhirnya ditegur Allah. Allah mengatakan iman kalian belum masuk ke dalam hati. Maka konsekuensi iman yang belum jadi ya iman yang di mulut. Maka kajian tafsir tematik kita atau tadabbur kita hari ini surah Al-Baqarah ayat 8 sampai 20. Kita fokus di ayat 8. Imannya orang munafik terutama menyikapi Al-Quran adalah di mulut. Modalnya yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Bukan orang beriman. Itu orang munafik. Nah, kita bertajam munafik berasal dari kata nifaq. Nifaq secara terminologi mana istilah berpaling dari kebenaran. Bisa juga makna lain yang mendekati berwajah dua, bersandiwara, berpura-pura. Itu makna terminologi, itu makna istilah. Tidak ada perbedaan pendapat ulama mengatakan mana istilah munafik. Nah, jadi kaitannya dengan kondisi aktual, kaitannya dengan fenomena keberagamaan yang kita lihat di masyarakat. Ini diacak-acaknya ajaran Islam sehingga menimbulkan keributan hanya dikarenakan ada orang-orang yang bukan ahli agama tapi berbicara agama. Apalagi zaman IT dengan adanya media sosial baik Facebook, YouTube, Instagram dan sejenisnya itu sangat memungkinkan semua orang ingin menjadi pahlawan, ingin menjadi ahli. Padahal
Kalau ditengok track recordnya, kapan nih orang jadi ustaz? Kapan jadi ulama? Kapan jadi kiai? Kapan nyantrinya? Sekolah di mana? Kapan selesainya? Kok tiba-tiba banyak orang-orang yang muncul bagaikan cendawan di musim hujan berbicara agama. Wah, ini maka mereka mengacak-ngacak agama, merusak, mengobok-ngobok agama. Kalau komunitas muslim yang sudah biasa ngaji, mereka bisa nyantri. Bagaimana dengan anak-anak remaja muslim yang masih mengalami ambivalensi, perbandingan nilai-nilai kebenaran agama antara yang satu dengan yang lain? Bahkan orang-orang yang berbicara agama yang bukan ahlinya, bukan kapasitasnya, kan kasihan. Hampir bisa kebaca apa niat mereka. Mereka berbicara agama bukan mau mendidik umat. Ada kesan karena mengikuti pesan sponsor. Begini cara mengobok-ngobok dan mengacak-ngacak Islam dari dalam dengan pendekatan dakwah. Nah inilah akhirnya tersingkap dan terurai bahwa tidak sedikit mereka yang melalui medsos menyampaikan bahasa-bahasa agama, tapi memang nampak tersingkap dan terbaca mereka ternyata menunjukkan kebenciannya terhadap ajaran Islam di bagian-bagian ceramahnya itu. Akhirnya mereka menyerang Islam, menunjukkan kebenciannya kepada Allah, kepada Rasul. Seakan-akan mereka berbicara, kenapa rupanya kalau kami munafik, kenapa rupanya? Seakan-akan mereka pertontonkan kemunafikan mereka dengan memaparkan materi yang ujungnya menunjukkan kebenciannya terhadap Islam, kebenciannya terhadap sosok Rasulullah Muhammad SAW. Mereka perolok-olokkan ayat Quran. Ya, kalau memang mereka ahli agama, ya mungkin itulah yang disebut dengan Rasulullah, wailu li ummati min ulama isu, dan celakalah umatku ini dengan adanya ulama-ulama jahat. Yattakhizuna hadza ilma tijarah. Mereka menjadikan ilmu agama ini sebagai tujuan tijarah, bisnis dan perdagangan. Tentu mereka berdakwah dengan tujuan bisnis jelas. Rasulullah memberikan sinyalemen bahwa kalau cerita bisnis, dagang, tijarah, sekurang-kurangnya ada 5 unsur yang terlibat input di dalamnya. Ada penjual, ada pembeli, ada produk yang dijual, ada nilai tukar mata uang, dan ada ijab qabul, tawar-menawar, kesepakatan harga. Lalu bagaimana Rasul menganalogikan ada ulama-ulama jahat yang menjadikan ilmu agama sebagai perdagangan bisnis buat mereka? Siapakah penjualnya? Ya sampah ulama, ulama jahat tadi. Siapa pembelinya? Umat yang haus dengan tuntunan-tuntunan mengajak kepada jalan hidup yang lurus. Cuma diacak-acaknya agama. Memang begitulah niat mereka ingin merusak ajaran Islam. Siapa apa produk jual belinya? Bagi ulama sunnah tentu ilmu-ilmu yang dia sampaikan. Itulah produk. Apa akad ijab kabulnya? Tidak sedikit ulama-ulama yang memang melakukan transaksi kesepakatan amplop. Oh, saya ini jadwal cukup ada, tapi kalau memang sepakat sekali ceramah sekian, boleh juga no. Dipastikan ada.
Siapa mereka? Ulama-ulama jahat ini. Ulama-ulama gadungan yang berbicara agama bukan ahlinya, sehingga dirusak jadi acak-acak ajaran Islam yang suci dan lurus. Nah, jadi kemudian mana alat tukarnya? Ya materi yang sudah disepakati angkanya itu. Makanya tidak sedikit ayat Quran yang mengatakan wala tastaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Jangan engkau perjualbelikan ayat-ayat Allah ini dengan balasan upah yang sangat tidak sebanding sedikit. Inilah fenomena. Tentu ulama-ulama ini dipastikan adalah tokoh-tokoh munafik yang memang menyampaikan pesan agama, bukan membimbing, bukan memberikan kesejukan, bukan menunjukkan Islam yang rahmatan lil alamin. Ada pesan karena menyampaikan pesan-pesan sponsor pihak tertentu untuk merusak Islam dari dalam, bukan lagi dari luar. Karena mereka muncul ke masjid, muncul ke majelis taklim, muncul ke kelompok-kelompok pengajian. Nah, kembali ke kajian tafsir tematisnya. Jadi mereka bukan membeli. Beberapa dalil sudah kita singkat tentang fenomena munculnya orang munafik. Dipastikan berdasarkan keterangan Al-Quran dan fenomena yang muncul dalam masyarakat keberagamaan Islam ini begitu menjamur komunitas-komunitas orang Islam yang munafik. Karena Allah katakan bahwa umumnya manusia cenderung sadar atau tidak menjadi orang munafik. Misalnya di surah Al-Ma'idah ayat 49 kita lihat di ujung ayat. Wa minan nasi bukan. Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Dan sungguh kebanyakan manusia ini adalah orang-orang fasik. Man huwal fasik? Siapa sih orang fasik? Apa bedanya dengan orang munafik? Coba buka atau bahna itu. Siapa orang Islam yang fasik? Siapa orang Islam yang munafik? Allah jawab di At-Taubah 67 di ujung ayat. Silakan baca. Di Al-Maidah 49 Allah katakan wa inna katsiran minan nasi la fasik. Dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang fasik. Manusia pada umumnya. Apa hubungannya dengan orang munafik? At-Taubah 67 di ujung ayat. Iya, ujung ayat aja. Innal. Ujung ayat. Mereka telah merupakan kepada Allah, maka Allah merupakan mereka pula. Sesungguhnya orang munafik itulah orang fasik. Orang munafik itulah orang fasik. Innal munafiqina humul fasik. Apa bedanya fasik dengan munafik? Kalau nanti dirinci, ya 3 karakter orang fasik itu kan tertuang di surah Al-Baqarah ayat 27 juga. Secara umum karakternya sama, ya. Cuma kalau dirinci kayak fasik 3 karakter utamanya di surah Al-Baqarah ayat dari 27, tapi tepatnya rincian 3 karakter orang fasik itu di ayat 27. Iya, alladzina yaquluna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh. Coba bacakan hadis. Orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu ditentukan
dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka adalah orang-orang yang rugi. Cukup. Dari mana tahu itu orang fasik? Di ayat 26 coba baca. Ayat 26. Wa ma yudillu bihi illa, tidaklah Allah menyesatkan dengan perumpamaan itu kecuali orang yang fasik. Siapa orang fasik? Lalu dijelaskan di ayat 27 awal 3 kriteria. Allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Orang-orang yang mengingkari janji setelah janji itu dikukuhkan dengan Allah. Apa maksud ingkar janji kepada Allah? Ilmu sudah sampai, pengetahuan sudah sampai, tapi mereka tidak akan pernah mau menjalankan, mengamalkan ilmu-ilmu yang mereka miliki. Ilmu itu sekedar hanya isi kepala dan akhirnya hanya untuk menjadi alat debat satu sama lain, bukan untuk membimbing, mengamalkan suatu ilmu pengetahuan. Wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala. Mereka memutuskan ma amara Allahu, apa yang diperintahkan Allah an yusala, untuk disambungkan. Memutus silaturahim, tidak mau bertoleransi dengan adanya perbedaan di kalangan kelompok-kelompok Islam, lalu gampang mengkafirkan kelompok Islam yang lain, gampang membid'ahkan kelompok Islam yang lain, hanya karena tidak satu kelompok dengan dia. Maka begitu gampang akhirnya kita larut dengan perpecahan hanya karena ponis memponis antara satu kelompok Islam dengan kelompok Islam yang lain. Apakah mereka tidak sadar Tuhan mereka sama-sama Allah, Nabi mereka sama-sama Muhammad SAW, kiblat mereka ketika menyembah Allah sama-sama menghadap Allah. Akhirnya tanpa sadar mereka terjebak dalam perilaku syirik khafi. Mana dalilnya? Surah Ar-Rum ayat 31. Surah Ar-Rum itu surah nomor 30, ayatnya 31 dan 32. Ujung ayat 31. Wa la takunu minal musyrikin. Jangan kamu menjadi orang yang mempersekutukan Allah. Siapa? Alladzina, segolongan orang yang farraqu dinahum, mereka memecah belah agama mereka, wa kanu syi'a, mereka menjadi bergolong-golongan, kullu hizbin, dan setiap golongan, setiap kelompok, bima ladaihim farihun, atas apa yang ada dalam diri kelompok mereka, mereka berbangga-bangga. Farihun, syirik. Tanpa sadar, orang Islam yang telah berbuat syirik akan menambah perbedaan, perpecahan umat Islam, karena adanya sikap fanatisme kelompok asobiyah atau ta'assub, sehingga makin banyak daftar perpecahan umat Islam. Nah, inilah dosa yang paling terbesar yang tanpa sadar dilakukan oleh umat Islam, syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa satu-satunya, itu syirik, mempersekutukan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa selain syirik bagi orang yang dikehendaki. Surah Nisa ayat 116. Baik. Nah, jadi di ayat itu tadi ayat yang ke 8 ya. Kalau kita lihat ayat ke-9,
setelah wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Coba lihat Al-Baqarah ayat 9. Apa lanjutan metode munasabah satu ayat dikuatkan oleh ayat berikutnya di ayat 9. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Masya Allah. Yukhadi'un Allah. Orang-orang munafik itu menipu Allah, bersandiwara, bermain-main dalam beragama. Mereka jadikan agama itu adalah wawala'ibah, permainan dan senda-gurau belaka. Begitu gampang mereka mempermain-mainkan, memperolok-olok ayat Tuhan. Itu menipu. Pada suatu kondisi orang-orang Islam yang munafik ini terkesan taat. Ya mungkin pada saat di masjid, pada saat di majelis ilmu. Di saat yang lain mereka akan melakukan perbuatan maksiat. Nah ini menipu, berpura-pura, nifaq, bersandiwara, berpura-pura. Wallazina amanu, dan mereka ini juga gampang menipu, berkata dusta, berkata bohong orang-orang Islam yang beriman. Karena memang mereka memisahkan diri. Kalian orang Islam beriman. Ya, kami lihat sendiri, kami juga orang Islam, tapi tidak seperti kalian. Ya sebenarnya suasana batinnya orang Islam yang munafik ini terombang-ambing. Coba buka surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 143. Bagaimana suasana batin orang Islam yang munafik? Pikiran dan hatinya itu seperti apa? Allah gambarkan di surah An-Nisa ayat 143 itu. Iya. Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian atau iman atau kafir. Tidak termasuk pada golongan ini dan tidak pula pada golongan itu. Barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk kepadanya. Mereka yang dimaksud itu orang munafik. Karena itu kan ayat 143-nya Nisa. Di 142-nya Allah katakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum fa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Baru masuk ke ayat 143. Muzabzabina baina zalik la ilaha ula wa la ilaha ula. 142. Sungguh orang munafik itu hendak menipu Allah, padahal Allah lah yang memperdayakan diri mereka. Dia coba mengakali Allah dengan modusnya beragama, dengan menggunakan simbol-simbol agama, dengan berargumentasi dalil-dalil. Tapi itu hanya kamuflase untuk melemahkan Islam. Wa iza qamu ila shalah, dan jika mereka tegak melaksanakan sholat, qamu kusala, orang-orang Islam yang munafik itu malas sekali untuk sholat, berat bawaannya untuk sholat. Wala yadhkuruna nas, kalaupun sholat mereka ingin ditengok oleh manusia, ria mereka. Bukan karena panggilan imannya ingin beribadah, ingin menyembah Allah, ingin mensucikan batin dan jiwanya dengan dialog kepada Allah Sang Penciptanya. Tapi mereka Allah singkap permainan batinnya yang yuraunan nas, karena mereka ingin dinilai oleh manusia. Betapa banyaknya ketika ada momen-momen tertentu
Tiba-tiba orang-orang Islam yang munafik membangun pencitraan, datang dari masjid ke masjid hanya untuk sholat. Tiba-tiba masjidnya banyak yang dikunjungi hanya karena ingin yura'unan nas. Mereka ingin dinilai oleh manusia. Wala yazkuruna Allah illa qalila. Tidaklah mereka ingat pada Allah kecuali sedikit. Kata yazkuru, zakara yazkuru fil mudhari' di situ. Tafsirnya adalah sholat. Tidaklah mereka sholat kecuali sedikit. Dipastikan semua orang Islam yang munafik malas bawaan sholat, tidak akan berani mengatakan komitmen 5 kali sehari semalam harga mati. Berani mengatakan NKRI harga mati. Ya, itu bagian daripada nilai-nilai ajaran Islam. Kita bisa menerima perbedaan yang ada. Sebagaimana Rasulullah membangun masyarakat Madinah pada saat itu. Ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang Majusi, musyrik-musyrik lainnya di bawah satu kepemimpinan Rasul. Ketika membangun negeri Madinah, Rasul sebagai utusan Allah dan Rasul sebagai khalifah, sebagai utusan Allah. Ya kalau istilah sekarang presiden, walaupun sangat nakib disamakan Rasul dengan presiden, tapi begitulah bahasa manusia. Walaupun kemudian berkhianat terhadap perjanjian-perjanjian yang disepakati. Piagam Madinah mereka lakukan. Rasulullah mengambil sikap tegas kepada 3 macam Yahudi, baik Quraisyah dan Nadir, itu semuanya mengingkari kesepakatan piagam politik yang disebut dengan piagam Madinah, sehingga ya akhirnya pecah perang Uhud. Diawali dengan pecahnya perang Badar, perang Uhud dan seterusnya. Karena pengkhianatan terhadap piagam-piagam politik yang sangat diakui sebagai piagam yang punya nilai sejarah. Bagaimana indahnya Islam bisa hidup bersama di tengah kebinekaan yang ada. Itu ajaran Islam. Kalau enggak, kenapa Allah katakan, ya ayuhan nas, hai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sungguh kami jadikan kalian itu dari laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Bahkan kami jadikan kamu berbeda-beda suku, berbeda-beda bangsa. Ditaruh. Kamu harus membuka komunikasi, saling berkenalan, saling berkoordinasi, saling membangun hubungan kerjasama. Meskipun beda suku dan beda bangsa, bahkan beda keyakinan sekalipun. Nah, Islam adalah menebar perdamaian dan rahmatan lil alamin. Dengan membuka komunikasi dan koordinasi, kita tahu di mana dan apa kelemahan kita, dan kita akui pihak lain punya kelebihan sehingga timbul suka sikap tasawuf, toleransi dan saling menghormati. Itulah indahnya ajaran Islam. Nah, kembali kepada ayat 9 tadi itu, hati orang Islam yang munafik ini ragu dan bimbang, terombang ambing di antara dua kutub. La ilaha illallah wa la ilaha illallah. Tidak golongan orang beriman, tidak golongan orang ingkar atau kafir. Ya, artinya orang Islam yang munafik dia baik pada suatu kondisi dan dia tunjukkan sikap aslinya jahat di kondisi yang baik. Hidup di antara dua kutub. Bukankah hidup ini pilihan? Tapi orang Islam yang munafik, dia bisa taat di lain waktu, tapi dia bisa maksiat di waktu yang lain. Dia bisa jahat di tempat yang lain, dia bisa tobat di tempat yang berbeda. Dia bisa menjadi pejuang terhadap kebatilan, tapi ketika hatinya juga bergolak karena ada sisa-sisa iman, maka dia menjadi pejuang kepada hal-hal yang tak. Dia bisa larut dengan rezeki yang haram sumbernya, tapi dia bisa juga mencari dan mengais rezeki yang halal. Hidupnya selalu di antara dua kutub. Itulah permainan hati orang Islam yang munafik yang disingkap rahasianya oleh Allah dan Al-Quran. Nah, jadi memang
Termasuk kita di ayat yang ke berapa? 10. Coba lihat ayat yang 10. Itu 13 ayat sampai ayat 20. 8, 9, coba masuk ke ayat yang 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambahkan penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Hati mereka itu ada penyakit. Penyakit hati itu macam-macam. Kalau orang tasawuf ada mengatakan hasad, iri, dengki, benci, sum'ah, ujub, terlalu kagum dengan diri sendiri, sum'ah, terlalu merasa amalannya yang paling banyak, kibir, angkuh atau tinggi hati. Itu penyakit-penyakit hati. Tapi penyakit hati yang paling parah dari orang Islam yang munafik adalah ikazibu, gemar berdusta. Golongan-golongan orang yang terus berdusta tiada henti. Ya, itulah penyakit hati. Fi qulubihim maradun, fi qulubihim maradun fazadahumullah. Maka Allah tingkatkan penyakit hati yang gemar berdusta itu, gemar berkata bohong. Walahum adzabun alim, mereka nanti itu akan mendapatkan azab yang pedih. Bima kanu, dikarenakan mereka itu selalu menjadi-jadi kasih. Bima kanu yakzibun, orang-orang yang terus-menerus berdusta tidak akan berhenti, karena karakter mereka adalah terus-menerus berkata bohong. Kalau kita kenal hadis yang sangat sahih dan populer ketika kita masa kanak-kanak, kita sering dengar kajian ilmu tentang menandai orang Islam yang munafik. Ayatul munafiqina tsalasa, tanda munafik 3. Iza haddatsa kadzdzaba, kalau ngomong bohong. Wa iza wa'ada akhlafa, kalau janji enggak ditepati. Wa iza tumina khana, kalau diberikan kepercayaan dia. Jadi luar biasa buruknya permainan pikiran dan hati orang munafik yang tercermin dalam tutur katanya, sandiwara dan seterusnya. Sehingga murka Allah, kata kunci kajian kita hari ini, murka Allah kepada orang Islam yang munafik itu paling terdahsyat. Mana buktinya? An-Nisa 1 kali sudah ada. An-Nisa 1 kali, coba buka. Kata kunci kejahatan orang munafik ini dibalas oleh Allah dengan kemurkaan yang luar biasa, dengan kelompok manapun. Termasuk orang-orang non-muslim, Allah lebih murka kepada orang Islam yang munafik, yang tidak jelas itu, yang hidup di antara dua kutub ini. Coba buka surah An-Nisa 1 kali. Iya kan? Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun kecuali mereka. Ya Allah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan. Jadi orang munafik itu posisinya di lapisan neraka paling bawah. Kalau orang yang ingkar, dia posisinya dibakar, dapat jilatan lidah api. Tapi kalau orang Islam yang munafik ini, yang hidup di antara dua kutub ini, yang bersandiwara dengan keislamannya, yang menipu-nipu orang Islam yang tulus ikhlas dengan keimanannya, karena orang munafik ini masuk kategori orang Islam yang memang tidak beriman. Semuanya penuh dengan sandiwara, tutur kata dan sikapnya semuanya tipu muslihat dan tiada henti untuk berdusta, maka mereka itu bukan lagi dibakar. Asfali minan nar, bagian lapisan neraka paling bawah, posisi mereka demi Allah sebagai bahan bakar. Tak murkanya Allah kepada golongan orang Islam yang seperti ini, yang disebut dengan munafik. Mereka bukan dibakar, mereka bahan bakar. Kalau dibakar logikanya hanya dapat jilatan lidah api. Kalau bahan bakar, istilah orang Jawanya gosong kape, gesek kape.
awal. Barangkali itulah kajian kita dalam kesempatan ini. Mengampun pada Allah, bila ada salah, maaf, bila ada berkata yang benar. Jadi hati-hati kita, karena semua manusia akan cenderung tergoda nafsunya untuk menjadi orang munafik. Dan tentu kita harus membentengi diri untuk saling berusaha, untuk saling mengingatkan bahwa saudara. Kalau enggak, hampir semua manusia ini akan cenderung membentuk komunitas-komunitas munafik, dan inilah yang dikatakan Allah, humul adun. Mereka orang munafik inilah musuh yang sebenarnya, musuh yang akan menghancurkan dan merusak ajaran Islam dan memecah belah umat Islam, memecah belah, menciptakan kegaduhan, menciptakan konflik, menciptakan kerusuhan, menciptakan kerusakan, menciptakan kebencian, ujaran kebencian. Ini sikap-sikap orang munafik. Barangkali itu aja. Kita tutup dengan doa kita jenis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.